Analisis kasus manajemen strategis. Topik pembahasan 1. Pedoman untuk mempersiapkan analisis kasus. 2. Metode kasus versus pendekatan pengajaran. 3. Analisis kasus tertulis. 4. Langkah-langkah dalam menyajikan analisis kasus lisan. Pedoman untuk mempersiapkan analisis kasus. 1. Kebutuhan kepraktisan. Dalam menganalisis kasus manajemen strategi, lakukan apa yang dilakukan strategis setiap hari, membuat asumsi yang beralasan mengenai asumsi, pernyataan yang jelas, melakukan analisis yang sesuai, dan membuat keputusan. Jadilah praktis. 2. Kebutuhan justifikasi. Tidak ada solusi terbaik, tunggal, atau jawaban yang benar untuk menjawab sebuah kasus, sehingga berikan justifikasi yang cukup untuk rekomendasi Anda. Hal ini penting. Dalam dunia bisnis, strategis biasanya tidak tahu jika keputusan mereka benar hingga sumber daya telah dialokasikan dan dikonsumsi. Kemudian, seringkali terlalu terlambat untuk membalikkan kondisi. Hal ini merupakan fakta yang dibutuhkan untuk integrasi terkait atas intuisi dan analisis dalam mempersiapkan analisis kasus manajemen strategi. Kebutuhan realistis. Hindari merekomendasikan tindakan di luar maksud organisasi. Jadilah realistis. Pastikan rekomendasi Anda layak. Jangan mempersiapkan analisis kasus yang mengabaikan semua argumen informasi yang tidak suportif untuk rekomendasi Anda. Kebutuhan spesifik. Jangan membuat generalisasi yang luas seperti perusahaan sebaiknya mengajar strategi penetrasi pasar. Jadilah spesifik dengan mengatakan apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Kegagalan untuk menggunakan spesifikasi adalah kegagalan terbesar dari analisis kasus lisan dan tertulis. Kebutuhan keaslian. Jangan merekomendasikan yang sebenarnya sudah diambil, bahkan jika tindakan-tindakan tersebut menghasilkan pendapatan dan laba yang meningkat. Tujuan analisis kasus bagi Anda adalah untuk mempertimbangkan semua fakta dan informasi yang relevan kepada organisasi pada satu waktu, untuk membuat strategi alternatif yang layak, untuk memilih di antara alternatif-alternatif, dan untuk mempertahankan rekomendasi Anda. Posisikan diri Anda kembali pada saat keputusan strategis dibuat oleh strategis perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Dukung posisi Anda dengan tabel, grafik, rasio, analisis, dan bahan-bahan dari perpustakaan. Anda dapat menjadi strategis yang baik dengan berpikir lewat situasi, membuat pengukuran manajemen, dan mengajukan rencana diri Anda sendiri. Jadilah original. Bandingkan apa yang Anda rekomendasikan dengan rencana apa yang akan Anda ambil perusahaan, serangkaian tindakan yang direncanakan untuk diambil perusahaan atau telah diambil perusahaan. Kemudian, kebutuhan berkontribusi. Formulasi strategi, implementasi, dan keputusan evaluasi umumnya dibuat oleh sekumpulan individu dibandingkan oleh perseorangan. Oleh karena itu, profesor Anda dapat membagi kelas ke dalam tim berisi 3 atau 4 orang dan meminta Anda untuk mempersiapkan analisis kasus lisan atau tertulis. Dibutuhkan kontribusi dari setiap individu kelompok. Metode kasus versus pendekatan pengajaran. Metode pengajaran secara tradisional, di mana hanya sedikit atau tidak ada perubahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebelum kelas dimulai. Metode ini sangat sedikit praktis dari para mahasiswa karena sepenuhnya bertumpu pada pengajar atau profesor. Metode kasus versus pendekatan pengajar. Metode kasus melibatkan situasi ruang kelas di mana mahasiswa melakukan sebagian besar pembicaraan. Profesor Anda memfasilitasi diskusi dengan menanyakan pertanyaan dan mendorong interaksi mahasiswa terkait ide, analisis, dan rekomendasi. Persiapkan untuk diskusi sepanjang lini untuk apa yang akan Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya, kapan Anda melakukannya, dan bagaimana Anda melakukannya. Metode kasus merupakan metode pembelajaran teruji yang efektif dalam kuliah manajemen strategis. Metode kasus melengkapi dan memperkaya bahan teks dan kuliah dosen Anda dengan memusatkan perhatian
pada apa yang telah atau seharusnya dilakukan sebuah perusahaan dalam suatu situasi bisnis aktual. Pada metode kasus ini memberikan beberapa poin penting. 1. Memberi Anda kesempatan untuk mengembangkan dan mempertajam keterampilan analitis. 2. Didorong untuk memperhitungkan semua aspek bisnis. 3. Menerapkan konsep-konsep manajemen strategis yang diajarkan dalam kuliah ini. Dan yang keempat, metode kasus mensyaratkan partisipasi aktif. Dosen dalam kuliah kasus manajemen strategis memegang beberapa peran. 1. Mempertahankan fokus. 2. Mendorong keterlibatan mahasiswa. 3. Memfasilitasi pemahaman konsep. Dan yang keempat, memerankan tipu daya pengacara. Menggunakan internet dalam penelitian kasus. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari data yang diperlukan dalam penelitian kasus melalui 1. Situs perusahaan. 2. Mesin pencari. 3. Situs-situs penelitian investasi. Dan yang keempat, sumber data online. Analisis kasus tertulis. Mempersiapkan analikadus sama dengan mempersiapkan kasus untuk diskusi kelas, kecuali laporan tertulis secara umum lebih terstruktur dan lebih mendetail. Ketika menulis laporan manajemen atau analisis kasus, hindari menggunakan jargon, kata-kata yang berlebihan dan tidak jelas, akronim, abrevial, dan cercaan tentang etnis atau ras. Lalu perhatikan kata-kata Anda. Gunakan paragraf dan kalimat yang pendek dan kata-kata serta frase yang sederhana. Gunakan beberapa subjudul. Aturlah isu dan ide dari yang paling penting, leading yang paling tidak penting. Aturlah rekomendasi dari yang paling tidak kontroversial hingga yang paling kontroversial. Gunakan kalimat aktif dan buka kalimat pasif untuk semua kata. Dalam melakukan analisa kasus tertulis dibutuhkan yang pertama yaitu kesimpulan eksekutif. Profesor Anda mungkin meminta Anda fokus pada analisis kasus tertulis pada aspek-aspek tertentu dalam proses manajemen strategik, seperti yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi visi, misi tujuan, dan strategi organisasi. Yang kedua, untuk mengajukan dan mempertahankan rekomendasi khusus untuk perusahaan. Atau yang ketiga, untuk mengembangkan analisis industri dengan menjelaskan pesaing produk. Teknik penjualan dan kondisi pasar dalam industri tertentu. Tipe-tipe ini dalam laporan tertulis terkadang disebut ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif biasanya beragam dari 3 hingga 5 halaman teks ditambah penambang. Dan lanjut yang kedua, analisis komprehensif tertulis. Profesor Anda mungkin meminta Anda untuk mempersiapkan analisis komprehensif tertulis. Penugasan ini meminta Anda untuk mengaplikasikan proses manajemen strategik untuk organisasi khusus. Lewat analisis tertulis Anda, tekankan bagaimana strategi yang Anda ajukan akan memungkinkan. Langkah-langkah dalam mempersiapkan analisis komprehensif tertulis. Langkah yang pertama, mengidentifikasi misi, visi, tujuan, dan strategi perusahaan yang sudah ada. Langkah yang kedua, mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi. Langkah yang keempat, membangun kompetitif profil metrik atau CPM. Dan langkah yang kelima, membangun matriks eksternal faktor evaluation atau EV. Yang langkah keenam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Langkah yang ketujuh, membangun matriks internal faktor evaluation atau EV. Langkah yang kedelapan, mempersiapkan matriks strength, weakness, opportunities, threats atau SWOT. Matriks strategic position and action evaluation atau SPACE. Matriks Boston Consulting Group atau BCG, matriks internal eksternal atau IE, matriks grand strategi, dan matriks kuantitatif. Langkah yang kesembilan, rekomendasikan strategi khusus dan tujuan jangka panjang. Tunjukkan berapa banyak biaya rekomendasi Anda. Secara jelas, berilah item pada biaya ini untuk setiap tahun yang terproyeksi.
Bandingkan rekomendasi Anda dengan strategi aktual yang direncanakan oleh perusahaan. Langkah yang ke-10, rincilah bagaimana rekomendasi Anda dapat diimplementasikan dan apa hasil yang dapat Anda harapkan. Persiapkan rasio yang diprediksi dan laporan keuangan terproyeksi. Sajikan agenda atau jadwal untuk tindakan yang dilakukan. Langkah yang ke-11, rekomendasikan tujuan tahunan, spesifik, dan kebijakan. Langkah ke-12, rekomendasikan prosedur untuk tinjauan dan evaluasi strategi. Langkah-langkah dalam menyajikan analisis kasus lisan. Yang pertama, mengorganisasikan presentasi. Yang kedua, mengendalikan suara. Yang ketiga, mengenata bahasa tubuh. Selanjutnya, berbicara dengan bantuan catatan kecil, membuat bantuan visual, dan yang terakhir, menjawab pertanyaan.